peluk kami semua, memberi kekuatan baru bagi kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi saat kami mendengar firman, saat perjamuan suci, saat berdoa menyembah Engkau. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami, terutama satukan dalam satu pengajaran yang benar yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengar firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita masih membaca di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Sudah berpuluh-puluh kali mungkin kita membaca, tapi biarlah terus kita membaca dan Tuhan akan memberikan pengertian-pengertian baru kepada kita semua. Matius 25, kita baca lebih dulu ayat 1 dan ayat 13. Matius 25 ayat 1 dan ayat 13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Di ayat 1 bisa kita simpulkan di ayat 1 kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja segala raja, mempelai laki-laki surga. Ya, yang tidak mengena dengan dosa dalam kemuliaan. Kalau kedatangan Yesus pertama kali memang untuk menebus dosa. Tapi di ayat 1 ini kita harus tahu kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja segala raja, mempelai laki-laki surga. Ya, untuk mengangkat mempelai wanitanya. Itu kehidupan yang sempurna, tidak bercacat celah. Ayat 13, saudaraku, bisa diartikan karena itu berjagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kedatangan Yesus yang kedua kali tidak dapat diketahui waktunya. Kedatangan Yesus yang kedua kali tidak dapat diketahui waktunya. Jadi ayat 1 kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja segala raja, mempelai laki-laki surga. Ayat 13 kedatangan Yesus kedua kali tidak dapat diketahui waktunya. Di dalam Matius 24 bahkan Tuhan Yesus sendiri pun tidak tahu. Matius pasal 24 ayat 36. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi ini jelas kedatangan Yesus kedua kali tidak dapat diketahui waktunya, bahkan Yesus pun tidak tahu waktunya. Ini ujian kesetiaan, ujian ketaatan. Saudara, Yesus pun tidak tahu waktunya. Nah, itu sebabnya kalau digabung ayat 1-13, gereja Tuhan, kesimpulan gereja Tuhan atau gadis-gadis harus selalu berjaga-jaga, siap sedia, supaya dapat menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu saja. Jadi gereja Tuhan atau gadis-gadis harus selalu berjaga-jaga, siap sedia supaya dapat menyongsong kedatangan Yesus kedua kali. Apa yang harus dipersiapkan? Yaitu pelita harus tetap menyala. Tadi 10 gadis mengambil pelitanya. Pelita harus tetap menyala. Syarat supaya pelita tetap menyala. Bagian pertama, syarat yang pertama ayat 5-7. Kita baca ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Jadi ini satu. Syarat pertama harus menerima
kabar mempelai, firman pengajaran mempelai atau kabar mempelai. Itu cahaya Injil kemuliaan Kristus. Kalau pelita mau menyala harus ada cahaya. Cahayanya ini adalah kabar mempelai. Firman pengajaran mempelai atau kabar mempelai atau cahaya Injil kemuliaan Kristus. Itu 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Cahaya Injil. Kemudian syarat kedua ayat 2 sampai 4. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam beli-beli mereka. Syarat kedua harus memiliki minyak persediaan. Ini hidup dalam urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus sampai meluap-luap dalam Roh Kudus. Minyak persediaan. Jadi ada cahaya, ada firman pengajaran, kabar mempelai, juga ada Roh Kudus. Dua-duanya mutlak dibutuhkan supaya pelita tetap menyala. Supaya pelita tetap menyala. Semoga kita bisa mengerti ini. Ini gadis, ini syarat supaya pelita menyala. Nah, tadi ada 10 gadis. Gereja Tuhan bagaikan 10 gadis yang terpisah menjadi 2 bagian. Ada pemisahan, menjadi 2 bagian. Di ayat 2 sampai 4 tadi, ayat 4 yang positif, yang memiliki bagian pertama memiliki minyak persediaan. Yang memiliki minyak persediaan sama dengan 5 gadis bijaksana. Pelitanya tetap menyala sehingga bisa menyambut, bisa menyongsong kedatangan Yesus kedua kali. Ini ayat 4, bagian pertama. Bagian kedua ayat 3, gadis bodoh yang tidak memiliki minyak persediaan sama dengan 5 gadis bodoh. 5 gadis bodoh tidak memiliki minyak persediaan sama dengan 5 gadis bodoh. Pelitanya hampir padam, bahkan padam sehingga tidak bisa menyongsong kedatangan Yesus kedua kali. Ketinggalan saat Yesus datang kedua kali berarti kebinasaan. Semua yang kita upayakan di dunia ini, baik secara jasmani, secara rohani, kalau kita ketinggalan saat Yesus datang, tidak ada gunanya semua. Tidak ada gunanya, hancur dan binasa. Ini yang harus kita jaga betul-betul. Baik. Inilah saudaraku, jadi gereja Tuhan terpisah menjadi 2 bagian. Yang pandai ada 5, yang bijaksana memiliki minyak persediaan, tapi ada yang bodoh yang tidak memiliki minyak persediaan. Pelitanya padam. Praktek gadis yang bodoh, mulai ayat 8 sampai ayat 13, terutama di ayat 12 dan 13 tadi, praktek gadis yang bodoh yang tidak memiliki minyak persediaan, yang pelitanya padam adalah lengah, tidak berjaga-jaga. Di ayat 13, karena itu berjaga-jagalah. 5 gadis yang bodoh ditolak karena tidak berjaga-jaga. Jadi praktek sehari-hari gadis yang bodoh itulah tidak berjaga-jaga, lengah, tidak berjaga-jaga, sehingga pelitanya padam, tidak bisa menyongsong kedatangan Tuhan, ketinggalan saat Tuhan datang. Tidak berjaga-jaga, lengah, tidak berjaga-jaga. Mengapa? Mengapa gadis bodoh ini lengah, tidak berjaga-jaga? Mengapa? Sedangkan yang bijaksana berjaga-jaga, yang bodoh lengah, tidak berjaga-jaga. Sehingga pelitanya, tidak memiliki minyak persediaan, minyaknya habis, pelitanya hampir padam atau padam. Ketinggalan saat Yesus datang. Kebinasaan selamanya. Mengapa terjadi? Mengapa lengah, tidak berjaga-jaga? Jawaban pertama, saudaraku, karena merasa pandai, merasa bijaksana, merasa pandai, sok pandai, merasa bijaksana atau pandai, sok pandai, bahkan merasa lebih pandai dari Yesus. Nah, tadi Yesus tidak tahu kedatangannya kapan, Yesus sendiri tidak tahu. Tapi banyak gereja Tuhan yang tahu sekarang. Tahun sekian, tahun sekian. Nah, ini mengapa tidak berjaga-jaga, lengah? Sebab sok pandai.
merasa pandai, bijaksana, sok pandai, bahkan lebih pandai dari Yesus, merasa lebih bijaksana, lebih pandai dari Yesus. Yaitu berani menentukan hari atau waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Berani menentukan waktu, hari atau waktu kedatangan Yesus kedua kali. Saudara, nah ini hati-hati. Saya membaca koran di Medan, saudara, salah satu topiknya itu apa yang populer di Amerika sekarang. Apa yang populer di Amerika, yang sekian persen mendukung orang-orang di Amerika. Salah satunya kedatangan Yesus tahun 2050. Nah, itu yang populer, banyak yang mendukung. Ya, kira-kira tahun 2050. Saudara, populer. Di Amerika dipercayai, populer. Banyak yang mengisi, ya, setuju. Setelah di polling, populer. Nah, ini termasuk gadis bodoh. Sok tahu, sok pandai. Yesus sendiri tidak tahu, dia tahu 2050 dan lain sebagainya. Jadi kalau masih 2050 ya tidak usah ke gereja sekarang, ngapain, masih jauh. Nah, ini bikin tidak berjaga-jaga, bikin tidak siap. Masih tahun sekian, gampang, santai saja. Nah, hati-hati makanya, ya, jangan sampai terpengaruh oleh ajaran-ajaran lain itu. Wah, masih tahun sekian, 2000 berapa, wah, ini membuat kita lengah. Membuat gadis bodoh menjadi lengah. Tidak berjaga-jaga. Atau yang kedua, alasan kedua, mengapa kok jadi gadis bodoh, kok lengah, tidak berjaga. Yang pertama sok pandai, tahu, tahun sekian. Yang kedua, saudaraku, justru tidak percaya. Ya mana Yesus datang. Sejak dulu katanya mau datang, tidak ada itu. Mana? 2 Petrus 3. Ayat 3-6. Ini alasan kedua. Mengapa gadis bodoh lengah, tidak berjaga-jaga sehingga tidak punya minyak, persediaan pelitanya padam, ketinggalan saat Yesus datang, binasa. Alasan pertama sok pandai itu. Merasa lebih pandai dari Tuhan. Lebih pandai dari firman. So, ya, yang kedua, aku malah tidak percaya. 2 Petrus 3 ayat 3-6. Mari. Yang terutama harus kamu ketahui ialah. Yang terutama harus kamu ketahui ialah. Bahwa pada hari-hari zaman akhir. Ya, menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Ini gadis bodoh, pengejek-pengejek. Apa yang diejek? Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Ini yang diejek tentang kedatangan. Janji itu firman. Janji Tuhan, janji tentang kedatangannya kedua kali. Itu yang diejek. Saudara, nah ini golongan gadis bodoh. Yang pertama merasa pandai. Saya sering katakan kalau gadis yang pandai bawa pelita, bawa buli-buli malah dibodoh-bodohin. Wah, sudah bawa pelita masih bawa buli-buli. Wah, tidak bisa gerak itu. Wah, terlalu gereja itu. Gereja Simpang Borobudur itu terlalu itu. Ya, mau melayani 3 macam ibadah. Wah, terlalu itu. Ya, bodoh itu. Nah itu saudara, seringkali ini sok pandai, saudara. Ini yang kedua mengejek. Apa yang diejek? Janji tentang kedatangannya, firman tentang kedatangan Tuhan. Terus sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Tidak mau tahu, tanda-tanda sudah jelas tidak mau tahu. Terus dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ya, terima kasih. Jadi ini saku mengejek, menolak. Mengapa tidak berjaga-jaga, lengah, tidak berjaga sehingga pelitanya padam? Sebab mengejek, menolak janji tentang kedatangan Yesus kedua atau firman yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Firman pengajaran mempelai atau kabar mempelai. Ini saya lihat, ini yang diejek hari-hari ini. Diejek. Apa kabar mempelai porno itu, pengajaran mempelai itu, ya, dan lain sebagainya. Diejek-ejek. Nah, ini kita harus hati-hati saja menolak atau mengejek
janji tentang kedatangannya yang kedua kali. Firman